Kembali kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka rapat koordinasi atau sosialisasi terhadap warga RW 04. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allah bersama Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Sekretaris RW 4, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua RT 1 sampai RT 6 beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu warga RW 04. Pertama-tama kami menyampaikan atas perkembangan bantuan rehab rekon pasca banjir Bandang pada tanggal 24 Oktober 2025. Pada saat itu, setelah banjir Padang tersebut menerjang Kota Padang termasuk kampung kita ini, kami ditelepon oleh Bapak Kelurahan dari Kelurahan agar seluruh RT menaikkan data. Alhamdulillah, sesuai instruksi dari Kelurahan tersebut, semua RT saya sarankan, saya instruksikan oleh Pak Sek untuk segera menaikkan data masing-masing. Setelah data dinaikkan ke kelurahan, menurut kelurahan data tersebut telah diteruskan ke kecamatan dan juga setelah turun Dinas Koperasi Kota Padang dalam melakukan verifikasi data. Pada saat itu saya pertanyakan kepada Bapak Lurah dan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota tentang tupoksi Dinas Koperasi melakukan verifikasi data, karena itu bukan wewenang OPD terkait. Wewenang itu ada di BPBD. Setelah kita sampaikan kepada Pak Maigus, Buya Maigus Nasir pada saat itu, pendataan ini dipindahkan melalui Perkim Kota Padang, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Padang. Pada saat itu Dinas menelpon kami, minta didampingi untuk melakukan verifikasi data. Kita juga telah menelpon seluruh RT untuk mendampingi dinas ini. Namun setelah itu sebenarnya para ibu, kami selaku RW RT tidak pernah diundang rapat oleh pihak kelurahan satu kali pun, tidak pernah. Data ini terus melalui by phone aja, lewat telepon saja. Setelah data ini terverifikasi, ada beberapa masyarakat yang keluar, yang ada yang belum menerima. Namun bagi masyarakat yang tidak masuk data, kita tidak perlu iri mempertanyakan yang telah menerima ini. Dan bersyukur warga kita masih ada yang telah mendapatkan. Di Kelurahan Pagam ini tercatat 63 rumah yang menerimanya. Berdasar itu, data ini tidak sesuai dengan petunjuk
juknis dari aturan yang ada, baik itu PP 22 maupun peraturan Kepala Badan BNPB nomor 4 tahun 2013 maupun peraturan BNPB nomor 5 tahun 2017, kami tadi siang mempertanyakan kepada dinas terkait. Alhamdulillah pertemuan tadi siang direspon oleh dinas terkait. Tuntutan kami adalah melakukan pendataan ulang sesuai yang data yang telah kami berikan tadi siang kepada Kabid Perumahan. Kita hasil pertemuan tersebut ada miskomunikasi sedikit tentang pendataan ini. Mereka menggunakan peraturan BNPB nomor 5 tahun 2017. Peraturan BNPB nomor 5 tahun 2017 tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang korban banjir, kerusakan akibat banjir bandang atau hulu. Yang mengatur secara spesifik korban banjir, rumah rusak kena banjir oleh hulu itu berada di peraturan BNPB nomor 4 tahun 2013. Tadi kami sudah melakukan audiensi dengan pihak pemerintah Kota Padang, dan sore tadi kami juga ditelepon oleh kepala dinas. Mereka bersedia melakukan verifikasi data ulang. Kalau tidak bersedia, saya mengatakan saya akan kerahkan seluruh warga saya untuk mendatangi kantor Bapak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama dengan kejadian gempa 2009. Gempa 2009 tersebut, saat itu hanya 38 buah rumah yang mendapat bantuan, yang dikategorikan rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Karena rusak sedang pada gempa 2009, rusak ringan gempa 2009 tidak ditanggung oleh dana pusat, sehingga satu-satunya RW yang menentang kebijakan tersebut RW 04. Pada saat itu saya ketua RW, sehingga kami menolak keberadaan Paskel pada saat itu dan menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan tersebut harus di bawah koordinasi RW dan RT. Karena gempa 2009 mereka datang 2011, sudah berjalan 2 tahun, tentu tidak ketemu lagi kerusakan ini. Sama dengan sekarang, banjir tanggal 28 Oktober 2025 mereka datang bulan puasa, tentu tidak terlihat lagi sisa-sisa dari banjir tersebut. Permukiman sudah kita bersihkan, rumah-rumah sudah kita bersihkan. Jadi ya Pak Ibu yang saya hormati, saya berharap nanti kenapa kita dikumpulkan pada saat ini, kalau pendataan ulang tidak terjadi minggu depan sesuai dengan janji mereka, kita akan mendatangi kantor parkir bersama-sama. Li amo kita berjuang bersama-sama. Nanti ini perlu juga kami sampaikan. Pertama, kalau terjadi penataan ulang,
sampaikan dengan real, dengan kenyataan. Dan beko di data awas kritik karena ya Pak, seakan kami ada-ada. Seandainya didatakan orang sebelah rumah itu tidak kena itu rumah data, jangan ada contoh kayak gitu. Kalaupun dia dapat, nggak rugi kita, nggak kurang uang kita. Seandainya dia dapat, uang kita dikurangi, kita protes aja. Kalau selagi bisa, saya perjuangkan masyarakat jangan ada komplain. Misalnya masuk data terledor RT RW, ada rumah yang dinilai kita melihatnya tidak masuk lumpur, jangan protes. Itu hak dia. Kalau dapet itu rezekinya, dan awak ada kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita turun nanti, kalau tidak terjadi pendataan, kita turun bersama-sama. Di saat kita melakukan penyampaian aspirasi di muka umum, Intel banyak turun. Iya tanya ke ibu, mana ibu ke sekolah? Nggak tahu ya Pak, wah ibu sini. Itu melemahkan perjuangan kita, akan melemahkan perjuangan kita. Ya tanya ada wartawan, mana sekolah? Awak aja artinya. Tidak jelas perjuangan kita apa. Sama dengan demo-demo itu, demo bayaran itu, dia nggak tahu perjuangannya apa, dia ikut aja menerima uang 100.000, ikut demo. Kita demo murni kepentingan kita masing-masing, tidak ada kepentingan orang lain, tidak ada agenda politik apapun. Memang memperjuangkan nasib kita masing-masing. Para Ibu, sesuai dengan peraturan Kepala Badan BNPB nomor 4 tahun 2013, rusak ringan dikategorikan rusak ringan tersebut adalah pertama, rusak dinding rumahnya lembab oleh air banjir, terkelupas cat terkelupas, rusaknya ventilasi listrik, adanya endapan lumpur, dan juga kerusakan kecil yang tidak mengganggu keutuhan rumah tersebut. Jadi itu yang saya perjuangkan. Saya sampaikan tadi, ini dana pusat, bukan dana APBD, bukan PT Kota Padang, bukan PT Paliambran, tetapi PT pusat melalui APBN, melalui Presiden Republik, untuk yang telah dicairkan rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di Kota Padang sudah 4,5 miliar. Jadi mereka tidak bisa berkilas sama saya. Data yang telah terverifikasi di Kota Padang 826 unit. Data ini makanya tadi kabin tersebut tidak bisa ada argumen sama saya, karena saya memiliki data. Data ini saya dapat dari BNPB melalui Bapak Andre Rusadi, malam tadi saya dapat. Intinya pemerintah pusat siap mengucurkan dana, tetapi tergantung kesigapan pemerintah Kota Padang dalam melakukan pendataan.
Sumatera Barat kalau Lambek saja, tidak Kota Padang Cik saja. Seluruh kabupaten kota lambat, berbeda dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah lengkap dalam paling datanya. Awak tuh banyak pencitraan saya. Mohon maaf, Gubernur, Wakil Gubernur, baik masuk Untara, makan jo, pengusi. Bagi saya itu bukan tujuan pemimpin. Wali kota datang mencari ya, tetapi lakukan akurat data. Itu yang menolak masyarakat, bukan pakai selfie di lokasi bencana. Itu kelemahan Sumatera Barat. Wakil Gubernur kalau bertanya bahwa kritik apa? Karena tidak sesuai tupoksinya. Jadi Ibu, nah kita masuk dengan pendataan. Apa yang saya dapat sesuai aturan yang ada. Data ini dikategorikan rumah itu satu atap. Apa satu atap? Ada rumah, tapi di rumah tersebut ada apa pentak, beda-beda orang menghuni. Itu dihitung satu rumah, karena dia bukan bantuan sosial, tetapi bantuan rumah. Dan juga ada rumah dikontrakkan, itu nanti kita akan duduk lagi bersama pemilik rumah dan penyewa, karena saya nggak ingin terjadi bumerang. Hak tersebut adalah pemilik, bukan penyewa. Ada data pada saat ini dia tinggal, pada saat banjir dia tinggal di RT 1. Setelah banjir dia pindah RT 2. Tentu datanya pusing kita masuknya. Kalau kita masuk ke RT 1 nanti orang tuh turun, rumah si aku Pak RT nggak dole. Tentu pemerintah mengatakan kita merekayasa data. Itu penting kita jelaskan. Satu lagi, kita sekarang dalam perjuangan. Kalau tentu menerima ya, kalau tentu lepek, lemak wajah-wajah. Saya berusaha sekemampuan saya untuk memperjuangkan hak masyarakat. Kamu berjuang, ibu, bapak dan ibu tidak dukung, itu percuma. Itu pemerintah mengatakan aja tuh sih naik ibu, masyarakat terus saja. Itu makanya kalau kita turun seluruh RT absen warganya, bagi yang tidak ikut coret aja, berarti dia tidak mau ikut. Lama nanya satu indah orang boleh meneh, dia satu bayi dah, dia mesti itu aja deh. Wah coret saya tahu, berarti dia tidak percaya dengan perjuangan kita. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau Allah mengizinkan PT itu keluar, tapi Ibu ambo wati-wati selalu ambo nak talok kami fitnah. Jangan terjadi waktu kampur 2009 PT Ibu Tarimu melalui Ketua Pak Mas Ibu nak dong melalui Ibu datang minta demokrasi indah ke Ambon.
satu sak kilang kampung kok ambo dipitnah maka di kampung bersepeda nak bo ini nampak tu korupsi kampung ambo hati-hati contoh bisa kalau perjuangan ini berhasil dana itu masuk ke rekening bapak dan ibu masing-masing. Tidak ada sampai poin RT dah, tidak ada sampai poin RW dah. Paling-paling kami kumpul ibu-ibu karena perjuangan kita berhasil, nyumbanglah ke masjid, nyumbanglah ke posisi kematian untuk organisasi masyarakat dulu, bukan untuk kami. Jadi perlu 2009 ambo tahan dengan fitnah, mau nggak masuk kalau tidak masuk tidak. Di saat itu anakmu masih ketik-ketik, bu trauma, apa yang korupsi pak. Kini anakmu kadang-kadang berat dok nih fitnah. Mau perlu hati-hati, perlu kamu pertegaskan. Itu kan sama-sama kita anak dalam muis hubungan. Kampur sudah tak apa hubungan ya kok. Sampai pada perlu ini yang mau kelola itu rekompak. Rekompak itu tidak bisa menerima uang tunai, tetapi harus berupa bahan PT-nya sekitar 1 miliar. Uji kompetensi kadema yang murah sini dia. Maka kamu punya ide, kerjamu baik kadai bangunan lah. PT 1 miliar pak, mengambil kian kurang. Itu halal makan, karena itu untung hasil dari perdagangan Tuan Gusta. Ini loh Gusta. Apa nama begini itu sore tiba pas kel mendatang. Apa nama timu? Misalnya 10 sak semen, masa mampu nasi 10 sak tu barang pun di bawah harga pasar. Orang menjual set beratui, membuat 725. Itu yang mau kelola. Karena PT 1 miliar kontan mah tu buat dia sekadai, buat dia sekadi tu, tinggal kayu na. Aku mau kelola itu. Rekompak tu 20 juta satu rumah. Kali 50 1 miliar itu. Itu nak kelola baru. Sudah itu, kamu pinjam berlimpah. Karena ada yang mulai penuh, mau masuk mau pinjam berlimpah 500 juta. Sampai kini masih ada rumah berlimpah. Kenapa mau sampaikan? Itu penderitaan selalu. Makanya berharga kalau kita berjuang berhasil, ambo tidak nio difitnah. Karena misi yang mau ke depan ada. Okay. Misi ke depan dalam menjalani kehidupan kok panjang dan ada niat. Kalau bapak dan ibu fitnah wiswa makan piti banjir. Kota Padang orang kerja yang berada. Itu mau hati-hati, mau menjelaskan, itu mau takihan. Kita berjuang tidak sendiri. Kita berjuang juga dengan RW 9. Bulan terakhir hadir. Besok saya akan datang ke RW 9 sosialisasi terhadap ini.
sama dengan Kampung Berok. Kampung Berok mulai sekarang, besok saya di RW 09. Bahkan Bapak dan Ibu, lapai telepon saya. Tapi bagaimana telepon saya ingin kamu? Saya tolak. Karena saya tidak ingin perjuangan 2 RW ini nanti dipolitisasikan. Sehingga perjuangan saya lemah. Oh, Zulkifli itu ada maunya makanya provokasi masyarakat. Maka mau tidak mau. Kamu suruh mendatangi Pak Aye Biswa malam di rumah Mas Aye. Maka malam Biswa orang tu akan mendatangi Pak Aye. Kenapa? Ambo ngotot memperjuangkan masyarakat. Kenapa ketua RW? Alasan buat apa? Kenapa RW 9 mau ikutkan? Karena RW 9 RW HP itu sama sarangkai. Jadi udah banyak kok orang telepon saya, RT telepon saya ingin gabung. Kita tolak. Kita tidak ingin perjuangan kok di politisasi politik kok kejam bu. Apa saya bedok politiknya? Tapi politik itu bisa menaik derajat seseorang, bisa juga pidato seseorang. Maka mau ingin dipolitisasi nantinya sehingga perjuangan RW 0 RW 9 terganggu. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang nanti, dan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan perjuangan ini membuahkan hasil. Nyo, ikaw bu, ada warga kadang ibu pertim datang, nyo cuacu sana, alakan buat iko, hanya untuk hotel yang berpuluh. Semua 2009 tu bu, tak ada ibu lain. Kamu foto-foto ibu, mau minta tim ibu. Karena dulu ada HP kan untuk ini canggih ada WA ada. Apa guna tim ibu tu untuk memprint foto ibu, untuk mengubah mengetik di internet. Agak salah tu dia rokok macam. Padahal kami berjalan bersatu murni. Dan juga semua gapo 27 saya udah keluar. Aku gapo 29 lo itu. Cerita saya hanya keluar. Piti lo. Masa teh. Tentang mati masih. Di Bogor itu kalau yang tidak dikasih data berarti jangan nanti RT bersalah. Terakhir kepada Ibu, pesan untuk kamu. Pada kesempatan ini sampai ini saya juga berpesan kepada warga RT 1 sampai 6. Kita berharap kepada warga semuanya bergabung di sosial RT masing-masing. Kami satu RW bekerja sama dengan kursi kematian RT telah berusaha untuk mendapat satu unit ambulan kok kita dudukkan untuk RWP kita gratiskan dengan catatan harus masuk kursi kematian. Jadi kok datang lembaga kan yang mati RW harus bawa. Tidak bisa kayak gitulah kampung peraturan. Kalau masuk kursi kematian, kursi sosial RT masing-masing kita gratiskan. Kalau tidak. Kenapa ini penting? Ambo ingin
seluruh warga itu masuk dalam sosial RT-nya masing-masing, sehingga setiap bulan ada komunikasi, ada interaksi sesama warga, sehingga masalah-masalah yang kecil terjadi di lingkungan bisa diselesaikan dengan azas musyawarah. Itu harapan kami selaku RW. Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih itu kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kita siap menjawabnya. Kalau tidak terjawab, kita akan bertanya dengan opini terkait. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.